Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya antara berita geopolitik yang kita lihat setiap hari dengan ramalan-ramalan kuno? Ketegangan di Timur Tengah belakangan ini misalnya, itu bikin banyak orang mikir, jangan-jangan ini beneran tanda-tanda akhir zaman. Nah, di pembahasan kali ini, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Konflik Iran dan Israel yang lagi panas-panasnya ini. Ini tuh awal dari Perang Dunia Ketiga? Atau jangan-jangan ini adalah pertanda akhir zaman? Ini pertanyaan gede banget loh, dan lagi jadi omongan di mana-mana. Dan jujur aja suasananya emang bikin tegang ya. Ada nih seorang pengamat yang bilang, dan ini kena banget, kita agak merinding sih betapa sudah dekatnya kita seolah-olah dengan kiamat. Wow, kalimat ini kayaknya benar-benar mewakili kegelisahan banyak dari kita sekarang ini kan? Oke, jadi mari kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih caranya peristiwa-peristiwa modern ini bisa nyambung sama nubuatan atau ramalan dari zaman dulu? Jadi gini, dalam tradisi Islam itu ada yang namanya tanda-tanda kecil akhir zaman. Ini kayak semacam checklist gitu deh. Apa aja isinya? Dunia makin kacau, perang di mana-mana, orang udah nggak punya rasa malu, pemimpin terang-terangan berbuat jahat, sampai orang-orang digurun pada lomba bangun gedung tinggi. Coba deh direnungin, kedengarannya familiar banget nggak sih sama kondisi dunia sekarang? Terus, gimana caranya orang-orang nyambungin titik-titik ini? Maksudnya, antara ramalan kuno sama headline berita yang kita baca hari ini. Nah, di Indonesia kita punya istilah yang pas banget buat ini. Cocoklogi. Udah pada sering dengar kan? Ini tuh ya seni mencocok-cocokkan. Menghubungkan satu fakta dengan fakta lain, entah beneran ada hubungannya atau enggak. Penting buat kita paham istilah ini ya, biar kita ngelihat analisis-analisis yang ada ini sebagai sebuah interpretasi, bukan sebagai kebenaran mutlak. Oke, kita masuk ke salah satu nubuatan yang paling sering dibicarakan. Ini soal Dajjal, kalau di tradisi lain mungkin mirip Antikristus ya. Nah, dalam nubuatan itu disebut kalau dia bakal muncul bareng 70.000 pengikutnya, orang Yahudi, dari Isfahan. Dan Isfahan ini adanya di Iran. Nah, disinilah cocokologi tadi mulai bekerja. Belum lama ini ada berita, ada laporan soal potensi Israel mau mengerahkan 70.000 personil ke Iran. Tuh, angkanya sama persis kan? 70.000. Buat sebagian orang, kesamaan angka yang super mencolok ini, ya jelas bikin ramalan kuno itu jadi kerasa nyata banget. Dan ya pastinya bikin khawatir. Tapi ada yang lebih penting nih, yaitu urutan kejadiannya. Jadi menurut nubuatan, nggak langsung Dajjal muncul. Pertama muncul dulu Imam Mahdi, lalu turun Nabi Isa atau Yesus. Mereka akan sholat bareng, di mana Imam Mahdi yang jadi imamnya. Nah, baru setelah itu, Dajjal muncul di gerbang. Bagi sebagian orang, apa yang terjadi di dunia sekarang ini seolah-olah lagi nyusun panggung buat skenario ini terjadi. Oke, dari sini kita masuk ke pembahasan yang agak rumit nih, yaitu soal peran Iran yang ternyata sentral banget dan penuh teka-teki. Rumitnya di mana? Gini, di satu sisi, banyak yang dukung Iran waktu mereka melawan Israel. Ini dianggap sebagai solidaritas buat Palestina, wajar kan? Tapi di sisi lain, ada perbedaan teologi yang fundamental antara Sunni yang mayoritas dengan Syiah yang jadi ajaran resmi di Iran. Poinnya adalah, kita bisa aja mendukung satu tindakan spesifik dari Iran tanpa harus setuju 100% sama ideologi mereka secara keseluruhan. Biar lebih gampang paham, kita coba lihat evolusi Syiah secara singkat ya, menurut sumber ini. Awalnya banget ini cuma soal politik, siapa penerus Nabi Muhammad. Terus berkembang, jadi ada perbedaan dalam hukum Islam atau fikih, yang sebenarnya masih dianggap wajar. Nah, masalahnya muncul, menurut pandangan ini, waktu perbedaannya udah masuk ke ranah akidah atau keyakinan inti. Contohnya, konsep bahwa imam itu maksum atau bebas dari dosa. Tapi, teman-teman, semua konflik dunia ini, semua perdebatan politik, teologi, itu pada akhirnya cuma prolog, cuma pembukaan dari pertarungan yang sesungguhnya. Pertarungan yang taruhannya paling tinggi, akhirat, kehidupan setelah kematian. Dan biar kita benar-benar paham seserius apa taruhan ini, coba kita lihat gambarannya. Kita mulai dari siksaan neraka yang paling ringan. Coba bayangin ya, memakai sandal dari api yang membuat otak mendidih. Ini gambaran yang luar biasa mengerikan. Dan yang bikin merinding adalah ini bukan siksaan paling berat. Justru ini yang disebut paling ringan. Tapi ternyata menurut sumber ini, siksaan terbesarnya itu bukan rasa sakit fisiknya, bukan panasnya, tapi keabadiannya. Fakta bahwa itu terjadi selama-lamanya. Konsep tanpa akhir inilah yang jadi aspek paling mengerikan dari semuanya. Oke, tarik napas. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kontrasnya yang luar biasa.
ganjaran terbesar yang ada di surga. Surga itu digambarkan sebagai tempat yang indah dan nikmatnya nggak kebayang sama sekali. Kalau disebut ada sungai susu, sungai Homer, itu sebetulnya cuma analogi loh. Cuma cara biar otak kita yang terbatas ini bisa sedikit ngeh sama sesuatu yang jauh melampaui imajinasi. Buat para pria, ada bidadari. Buat para wanita, ada istana megah dari mutiara. Dan ada satu detail menarik nih. Katanya istri di dunia nanti akan jadi pemimpinnya para bidadari di surga. Dan untuk benar-benar menekankan betapa luar biasanya surga, ada sebuah hadis yang bunyinya gini. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itulah puncak dari segala puncak ganjaran. Nah, semua ini, nubuatan, konflik global, gambaran akhirat yang dahsyat, pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang paling penting. Oke, terus, gimana kita harus bersikap sekarang? Setelah kita ngobrolin semua ini soal ramalan dan konsekuensinya, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Di tengah dunia yang rasanya makin kacau ini, apa sih yang seharusnya kita lakuin? Dan ternyata, menurut sumber ini, jawabannya tuh sederhana banget. Mintalah rahmat Tuhan. Ini disebut sebagai doa yang paling utama buat kita. Apalagi di saat kita merasa benar-benar bingung, tersesat, dan udah have no clue lagi mesti gimana. Kenapa begitu? Poin kuncinya di sini. Meminta rahmat itu ternyata lebih mendasar daripada minta solusi A atau solusi B. Logikanya simpel, karena rahmat Tuhan itu sendiri bisa menyelesaikan banyak hal, bahkan dengan cara yang nggak pernah terlintas di pikiran kita. Dan pertanyaan terakhir ini, saya tinggalkan untuk jadi bahan renungan kita semua. Saat kita dihadapkan pada ketidakpastian yang besar, di mana kita akan mencari jawaban? Apakah dari headline berita, dari ramalan-ramalan kuno, atau mungkin di tempat yang sangat sekali berbeda? Coba direnungkan.